Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class, my student. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa ya, subscribe, like, and share my video. Semoga video pembelajaran bahasa Inggris Miss Yuli dapat memudahkan kalian memahami materi yang sedang kita pelajari. Let's go! Hello, today I want to explain about the chapter 4, Traditional Musical Instruments, for grade 5 of elementary school. Jadi, hari ini kita sudah mempelajari materi chapter 4 dengan tema Traditional Musical Instrument. Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. Jadi sebelum memasuki materi pembelajaran, Miss Yuli akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. The goals. Tujuan pembelajarannya. First, the students are able to identify the traditional musical instrument gambang kromong. Jadi, setelah mempelajari materi ini, Miss Yuli mau siswa dapat mengidentifikasi musik tradisional gambang kromong. Second, the students are able to use the preferences of prefer to. Nah, yang kedua, Miss Yuli ingin siswa dapat menggunakan kata prefer and to. Coba kalian perhatikan, di sini ada beberapa orang sedang memainkan musik gambang kromong. Kalian perhatikan. Nah, sekarang Miss Yuli akan menjelaskan alat musik apa yang sedang digunakan oleh mereka untuk bermain gambang kromong. First, look at the pictures. This is a wooden xylophone or gambang. A gambang is made of wood that makes sounds when hit or played. It usually has 18 keys. It is made from teak wood, swanking wood, manggarawan wood, or huru batu wood. Jadi ini adalah gambar dari sebuah gambang atau wooden xylophone. Sebuah gambang terbuat dari kayu yang dimainkan dan mengeluarkan suara saat dipukul atau biasanya memiliki 18 tombol. Terbuat dari kayu jati, kayu swankin, kayu manggarawan. Look at the pictures. This is a set of 5-tone bonang or kromong. A kromong is made of bronze or iron. It consists of 10 penchon or 10 pitches of small gong, and each penchon has a different tone. It is played using a bended stick called tabu. Jadi, kromong terbuat dari perunggu atau besi yang terdiri dari 10 penchon atau 10 buah gong kecil, dan masing-masing penchon memiliki nada yang berbeda-beda. Ini dimainkan dengan tongkat empuk yang disebut tabu. And this is
Kendang. Kendang is made from wood and animal skin. It is common to use jackfruit or cempedak wood and buffalo skin or goat skin to make a good kendang. A kendang has two sides with different pitches of high and low. A kendang usually signals the transition between different musical instruments. Jadi, sebuah kendang terbuat dari kayu dan kulit binatang. Kayu pohon nangka atau pohon cempedak dan kulit kerbau atau kulit kambing digunakan untuk membuat kendang yang baik. Kendang memiliki dua sisi dengan nada tinggi dan nada rendah yang berbeda. Sebuah kendang biasanya menandakan transisi antara alat musik yang berbeda. This is kempul. A kempul is made from bronze, wood, and cords. It hangs on strong cord and is played by hitting it. The surface of a kempul is flat, with a knob in the center. Jadi, ini adalah sebuah kempul yang terbuat dari perunggu kayu dan tali, atau tergantung pada kabel yang kuat dan dimainkan dengan cara dipukul. Permukaan kempul berbentuk datar dengan knob di tengahnya. And the last, this is gong. A gong is bigger than a kempul. A gong is hit by a mallet and it produces a sound like gung or kung. A gong is also used widely in gamelan ensembles. Jadi, gong lebih besar daripada kempul. Gong dipukul dengan palu dan menghasilkan suara seperti gung atau kung. Gong juga digunakan secara luas dalam ensemble gamelan. Nah, jadi ini semua adalah alat-alat dari gambang kromong. After I explain about the instrument musical gambang kromong, now I want to tell you about the history of gambang kromong. Gambang kromong is one of traditional orchestras from Betawi. This orchestra is a blend from gamelan instruments and the musical instruments from Tionghoa. The name of this orchestra comes from the instruments that is being played, gambang and kromong. Gambang is the musical instrument that is made of certain-specific wood which produces smooth tone. The way to play gambang is by beating. Kromong is the musical instrument which is made of bronze. The shape of kromong is like gamelan in common. During performance, gambang kromong is played with Chinese pentatonic musical scales. This musical scale is well known as Selendrostina. The other musical instruments are kempul, gong, and kendang. The musical instruments are sukong and tehian. Gambang kromong is commonly to accompany sirih kuning performance. Jadi, gambang kromong adalah salah satu orkes tradisional dari Betawi. Orkestra ini merupakan perpaduan antara alat musik gamelan dan alat musik Tionghoa. Nama orkes ini berasal dari alat musiknya, yaitu gambang. Gambang adalah alat musik yang terbuat dari kayu tertentu yang menghasilkan nada halus. Cara memainkan gambang adalah dengan ditabuh. Sedangkan kromong adalah alat musik yang terbuat dari perunggu. Bentuk gamelan kromong seperti pada umumnya.
Dalam pementasannya, gambang kromong dimainkan dengan tangga nada pentatonik Tionghoa. Tangga nada ini dikenal dengan sebutan salendro Cina. Alat musik lainnya adalah kempul, gong, dan kendang. Alat musik dari budaya Tionghoa adalah sukong dan tehian. Gambang kromong biasanya mengiringi pertunjukan sirih kuning. Nah, jadi ini adalah sedikit history about the gambang kromong. Setelah kalian paham tentang sejarah gambang kromong dan alat-alatnya, sekarang Miss Yuli ingin menjelaskan materi utamanya, yaitu pre-verb to. Nah, di sini pre-verb to adalah kesukaan ya. Sekarang Miss Yuli, after I explain about the gambang kromong, I want to tell you about the materials. I want to explain about the pre-verb to. After we talk about the general preferences, we can use pre-verb to. After pre-verb, we use the verb ing. Jadi, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pre-verb to itu adalah cara pertama untuk menyatakan rasa suka terhadap sesuatu atau melebihi yang lainnya. Jadi, ini adalah ungkapan rasa suka terhadap sesuatu melebihi yang lainnya. Atau kalian mungkin menyukai sesuatu dibandingkan yang lainnya. Setelah kata pre-verb, kita menggunakan verb plus ing atau kata kerja ya. Jadi setelah kata pre-verb, kalian menggunakan kata kerja yang sudah ditambahkan ing. Contohnya, which usable expression. Nah, contoh ekspresinya adalah apabila ada pertanyaan, which one do you prefer? Yang mana yang lebih kamu suka? I prefer bla 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 to bla bla bla. Jadi kalian menjelaskan, ini adalah pertanyaan. Ada pertanyaan, yang mana yang kamu suka? Mungkin ibarat. Nah, di sini contohnya, perhatikan contoh ungkapannya. Misalkan Miss Yuli memiliki 2 buah, anggur dan apel. Nah, Miss Yuli ingin memberikan anggur dan apel ini kepada teman Miss Yuli. Jadi Miss Yuli bertanya ke teman Miss Yuli, which one do you prefer? Yang mana yang kamu suka? Nah, nanti dia menjawab. Apabila dia menyukai anggur, dia akan menjawab, I prefer grapes to apple. Saya lebih menyukai anggur daripada apel. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh lainnya ya. First, Ali prefers playing football to swimming. Ali lebih menyukai bermain bola dibandingkan renang. Coba perhatikan. Nah, di sini setelah kata prefers itu langsung ada kata kerja yang ditambahin ing. Perhatikan ya. Setelah kata prefers ditambahkan kata kerja lalu ditambahkan ing. Contohnya, Ali prefers playing football to swimming. Ali lebih menyukai bermain bola dibandingkan berenang atau dari berenang. Next, second, Hasan prefers learning English to playing basketball. Hasan lebih menyukai belajar bahasa Inggris daripada bermain bola basket. Third,
Mr. Harun's family prefers watching TV to going to mall. Jadi keluarga Mr. Harun lebih menyukai menonton TV daripada pergi ke mall. Fourth, Annie prefers cooking to playing doll. Annie lebih menyukai memasak daripada bermain boneka. Jali prefers listening music to write a poem. Jali lebih menyukai mendengarkan musik daripada menulis sebuah puisi. Okay, the last. We prefers going to the zoo to planting the tree. Kami lebih menyukai pergi ke kebun binatang daripada menanam pohon. Nah, jadi ini semua adalah contoh dari kalimat prefers to. Ingat ya, prefers itu adalah kesukaan. Ungkapan kesukaan yang lebih dari atau untuk dan jadi ini adalah ungkapan kesukaan lebih dari atau lebih ditempatkan untuk memilih. Ya, ingat ya. Nah, rumusnya adalah atau kata kuncinya adalah setelah prefers. Nah, jadi kata kuncinya adalah setelah prefers ini lalu ditambahkan kata kerja plus ing. Jangan lupa ya, setelah prefers ditambahkan kata kerja plus ing. Nah, ini kan kata kerja pertamanya adalah go. Ditambahin ing jadi going. Nah, di sini kata kerjanya listen, ditambahin ing jadi listening. Nah, ini seterusnya cook jadi cooking, watch jadi watching, learn jadi learning, and play jadi playing. Jadi ingat ya, kata kerja ditambahkan ing setelah prefers. Nah, sampai sini sudah paham belum? Kalau belum paham, baca referensi lain bisa kalian pelajari dari Google atau dari buku-buku lain. Today, I not give you exercise. Jadi hari ini Miss Yuli tidak akan memberikan tugas, hanya materi saja. So, thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.